Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi anak-anak yang tidak seiman dengan Ibu. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi, kelanjutan materi kemarin. Tetapi sebelumnya kita akan supaya anak-anak tidak mengantuk, maka kita kalau Ibu nanti bilang pelajaran IPS, anak-anak bilang siap ya. Siap, siap, Bu. Yang berikutnya bilang semangat. Setuju. Ketika oke, sambil tepuk tangan 3 kali. Klok, klok, klok. Oke? Oke. Nah, tetapi sebelumnya Ibu minta tolong dipimpin doa seperti biasanya untuk pembukaan kita belajar pada sore hari ini. Tolong kepada Nak Agus dipimpin doa dulu. Ya, Bu. Untuk memulai kegiatan di sore hari ini, semoga kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan absen dulu. Atau pada hari ini, siapa yang tidak masuk? Agus hadir, Si Bu. Irma ada? Agus hadir. Ya. Hati-hati Iya, hadir, hari Bu. ini. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir semua. Dan Ibu akan membahas pelajaran yang kelanjutan dari materi kemarin. Sebelum belajar, anak-anak tolong perhatikan dulu kiri kanan anak-anak apa sudah bersih. Apakah tadi yang piket juga sudah membersihkan halaman? Sudah, Bu. Sudah bersih semua, Bu. Hari ini piket saya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang materi kita pertemuan kemarin, yaitu tentang praaksara. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan di sini ialah asesmen formatif yang hubung ngambil materinya itu tadi ya, Bu. Ya, ya, Bu. Asesmen formatif di dalam pembelajaran yang disampaikan tadi memang saya sampaikan, Bu, materinya apa yang akan saya berikan. Tetapi di sini kami membahas asesmen formatif. Asesmen formatif itu disampaikan sebelum kita memulai belajar. Prinsip dalam penilaian formatif, pertama mendidik pasti. Terbuka pasti. Secara menyeluruh pasti. Integritas, objektif, sistematik, berkesinambungan. Nah, yang dimaksud di sini adalah prinsip penilaian ini sesungguhnya hanya untuk, maaf bukan hanya untuk ya, untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi yang akan kita sampaikan. Nah, diberikan pada siswa, kita berikan siswa secara acak, boleh. Kemudian kita menyebut anak juga satu persatu boleh. Yang kemudian isi pertanyaan itu adalah yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, sejauh mana anak menguasai materi yang akan kita berikan. Nah, apa tujuannya? Sebenarnya penilaian ini saya katakan tadi termasuk terbuka. Jadi pertanyaannya itu ada di dalam materi tersebut sebenarnya, Bu. Kemudian secara menyeluruh, jadi kita acak pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya untuk mewakili seluruh materi yang kita berikan. Jadi nggak hanya terfokus pada satu pertanyaan. Objektif.
yang bisa kita ukur. Jadi jawaban anak itu bisa kita ukur dengan apa ya? Dengan istilahnya kita bisa mengukur sampai di mana kesanggupan siswa untuk mempelajari materi tersebut. Berkesinambungan, yang jelas yang kita sampaikan itu ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Ini dalam formatif. Nah, apa tujuan penilaian ini? Penilaian ini tujuannya adalah untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Untuk memperbaiki ini, proses ini Ibu, cara kita menyampaikan kepada siswa juga harus sistematis, jadi siswa tidak bingung untuk menerima apa yang kita sampaikan. Nah, jadi apakah asesmen formatif ini sama dengan kita mengevaluasi seluruhnya? Tidak. Tidak, Bu ya. Jadi hanya istilahnya bertanya secara acak dan kasar saja. Jadi tidak terlalu yang mendetail kayak kita mengevaluasi akhir. Nah, kemudian berdasarkan tujuan dan prinsip dalam asesmen formatif ini, kita bisa mengetahui bahwa asesmen ini merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki pencapaian belajarnya. Nah, yang dimaksud di sini, kalau kita sudah bertanya pada anak, yang jelas kita tahu kemampuan anak, kalau memang anak itu sudah banyak yang bisa menjawab dalam tes kita formatif tadi, berarti akan memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Yang jelas dengan pengukuran atau pertanyaan formatif atau penilaian formatif, kita guru lebih mudah. Artinya siswa dengan demikian yang akan kita sampaikan nanti sudah sebagian besar sudah bisa menguasai materi tersebut. Nah, jadi di dalam tes formatif kita tidak sampai mendetail untuk memberikan pertanyaan secara menyeluruh terhadap materi yang kita berikan. Nah, itu tentang tes formatif. Jadi, saya ulang kembali, tes formatif itu diberikan di awal. Tes formatif itu sifatnya tidak membuat pertanyaan atau memberi pertanyaan ke anak yang sifatnya keseluruhan seperti evaluasi, tidak. Yang tujuannya hanya untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi yang akan kita sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu tentang asesmen formatif saya kira sampai di sini. Ibu tidak panjang lebar. Sebetulnya kalau kami sampaikan lagi Bu, ada prinsip yang melandasinya juga ada, termasuk melibatkan peserta didik, itu pasti. Tapi tadi nggak saya sampaikan. Memperbaiki penguasaan siswa, jelas karena apa? Kita melalui pertanyaan-pertanyaan kan merupakan penguasaan siswa. Melibatkan peserta didik, jelas karena kita kasihkan kepada anak-anak di dalam kelas tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu tentang asesmen formatif yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada kurangnya saya mohon untuk disempurnakan dan dikasih masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita semangat lagi. Kalau Ibu tutup dengan kalau kita IPS kita siap apa tadi? IPS? Siap. 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 Ya, sebelum kita tutup, IPS? Siap. Siap. IPS? Semangat. Semangat. IPS? Oke. Oke. Ya. Karena Bapak Ibu kita belajar IPS berarti kita tahu isi apa-apa di bumi ini Bu ya. Kita bisa belajar terbang, kita bisa melihat daerah lain. Kita akhiri sebelum kita tutup,
Mohon untuk dipimpin doa penutup, Agus. Ya Bu, terima kasih Bu Yayu. Untuk menutup kegiatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.